kacamata. Nah, tentunya buka ini sunnahnya adalah secara bersama-sama. Dan tema yang kita ambil hari ini adalah tema kebersamaan dari kita untuk kita. Suatu kebersamaan ini akan menimbulkan atau akan menjadikan dampak positif. Karena dengan selaras bersama, yang kaya juga tidak bisa sombong, yang miskin juga tidak bisa mengeluh. Artinya semua sama rata. Nah, tentunya dengan tema dari kita untuk kita atau bisa kita sebut dengan kebersamaan ini, semoga menjadikan ikatan antara Muslim tentunya yang ada di Udaris, tentunya khususnya yang ada di FPB ini semakin erat. Bagaimana cara sikap kita terhadap Muslim yang lain? Kalau kita masih gontok-gontokan bahasanya, masih nafsi-nafsi, ini tidak akan nyambung. Karena apa? Saudara seperti berarti saudara itu tidak usah jauh-jauh dulu. Coba kita lihat ke kanan kiri kita. Ada orang yang perlu nggak? Ada orang yang butuh nggak untuk kita santuni? Coba kita lihat penerima beasiswa ini. Apakah semuanya ini adalah orang yang mampu? Belum tentu. Walaupun beasiswa ini adalah bentuknya kuota, namun saya yakin orang yang memang kurang mampu, yang memang merasa butuh disantuni, ini pasti ada. Dengan kalian mengerti keadaan teman-teman kanan kiri kalian, dengan kalian mengerti keadaan keluarga kalian yang belum mampu, dengan kalian mengerti pentingnya kebersamaan, yaitu hal yang memang kurang ditambahi yang sudah lebih mari berbagi, itu sudah cukup, sudah menjadi sebuah jawaban dari adanya kenikmatan yang sudah diberikan Allah atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Rahman SDM, pelaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Fajar Priyatama SOS SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Pitaloka Kemenlu SEMBH selaku Kepala Properti Manajemen. Dan terhormat Ibu Nurmiati SDM pelaku pembina dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan seluruh dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga teman-teman yang ada di sini yang berbahagia. Pertama, mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah baru ini dengan segala walafiat dan masih diberikan keimanan. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan ketika dulu bersekolah di bangku MTS, SMA maupun di SD. Saya di sini membawakan sebagaimana yang dilakukan kegiatan pada sore hari ini, yaitu membangun silaturahmi dalam bulan Ramadan ini yang suci. Mari kita coba renungkan inti dari ajaran di bulan Ramadan ini adalah semangat tasawwur baik, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan ini tidak hanya mengenai ibadah individu seperti halnya sholat,
zakat, puasa maupun haji. Tetapi puasa berbayar ini mempunyai makna yang luas, seperti mencakup ibadah sosial, kebersamaan, kaum menolong, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Al-Quran, penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolong kamu sekalian pada hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kamu dalam hal keburukan dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Jadi penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini kita dituntut untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Puasa-puasa siang-siang teman kita mengajak mungkar, nah itu jangan sampai kita turuti. Kita coba mengenalkan, jangan sampai kita malah menuruti untuk mengikuti hawa nafsu teman kita. Mungkin membatalkan puasa di siang hari itu memang sepertinya sangat mengajikan sekali. Mau minum es di tengah siang hari itu sangat enak sekali, tetapi itu hanya kenikmatan sesaat. Setelah puasa kita masih mempunyai tanggungan untuk mengkodok puasa, dan juga di akhirat kita akan mendapatkan balasan siksaan di neraka nanti. Nah itu jangan sampai. Jadi kita sebagai sesama teman, sesama kerabat maupun sesama manusia harus saling mengingatkan. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Mumpung dengan momentum buka bersama ini, kita jadikan waktu sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun kebersamaan. Keutamaan silaturahmi ini ada beberapa. Dalam hadis Nabi, man ahabba ayyusalahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambil tali silaturahmi. Dari sini sudah jelas bahwa keutamaan di dalam menyambung silaturahmi ini, kita dapat dipanjangkan umurnya maupun diluaskan rezekinya. Dipanjangkan umur itu bukan berarti kita dari asalnya kita 50 tahun terus dipanjangkan menjadi 100 tahun. Bukan seperti itu. Tetapi makna dari panjang umur di sini adalah keberkahan di dalam umur kita. Setiap detik kita gunakan untuk hal kebaikan, digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk ketakwaan kepada Allah, digunakan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan sesama. Nah, lalu untuk rezeki itu bukan berarti dalam sehari kita dapat uang 100.000, dalam sehari kita makan enak bisa, bukan seperti itu. Tetapi makna rezeki itu lebih luas. Seperti kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini merupakan sebuah rezeki, karena kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Lalu di sisi lain, dengan adanya kita mempererat tali silaturahmi, rezeki kita yang mungkin akan berlaku nanti ketika kita sudah terjun di dunia nyata, yaitu masalah pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu contoh keutamaan dari silaturahmi, itu mempunyai mendapatkan relasi atau makan jalan. Misalnya di negara kita itu sangat sulit mencari pekerjaan kalau tidak ada orang jalan atau relasi. Nah, mungkin itu dalam sekarang kita tidak mempunyai bayangan ke situ, tetapi nantinya akan berguna. Nah, selain itu, ketika kita mempunyai tali silaturahmi yang sangat erat, ketika kita mempunyai kesulitan-kesulitan
kita kelaparan misal, kita mungkin telepon kepada teman, Dul, info makan gede. Nah itu kan nanti kalau kita tidak mempunyai uang, itu kita entah itu dipinjami bahkan kita tidak ada. Itu salah satu kedahsyatan dari memerangi tali silaturahmi. Keutamaan yang adalah kita bisa masuk surga dengan memerangi tali silaturahmi. Sebagaimana Rasul yaitu layak guru dengan takut. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi sehingga kita masuk ke dalam neraka, bukan ke surga. Jadi ketika teman kita ada yang bermusuhan, ada yang mempunyai permasalahan dengan temannya, jadi kita tahu. Kita coba untuk menjadi orang ketiga atau penengah. Karena bagaimana tadi akhirnya si angkau dinas. Dan juga kita menyelamatkan teman kita untuk tidak masuk neraka. Karena memutus persaudaraan itu dapat dosa besar dan akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi mari kita gunakan mulai dari saat ini. Ketika kita mempunyai permasalahan dengan teman kita ataupun keluarga kita coba untuk benahi. Tidak bisa menunggu besok Idul Fitri untuk saling bermaaf-maafan, tapi mari kita mulai detik ini untuk merenungi apa sih keutamaan dari permusuhan kalau tidak kerusakan itu. Ketika kita pengen sesuatu, misal tidak punya uang atau kita punya hutang tapi harus menutup, misal pinjol. Kalau kita tidak meminta tolong kepada temannya, ya sulit. Pasti akan kembali lagi info utangan seperti itu. Jadi dengan meremehkan kekuatan membangun tali silaturahmi. Walaupun kelihatannya sepele, alat kayak sosok-sosok bukan siapa-siapa saya, kenapa saya harus membaiki dia. Kita tidak tahu besok itu seperti apa. Apakah kita itu menjadi partner bisnis, apakah kita malah menjadi saudara, siapa tahu menjadi besanan, kita tidak tahu. Jadi jangan sampai dengan kita tidak suka dengan seseorang, kita menghasut yang lainnya juga. Sudah kita tidak masuk surga, tapi juga mengajak orang lain tidak masuk surga, itu repot. Apalagi nanti ketika di akhirat nanti kan amal kita itu dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengajak teman masuk ke neraka, pasti kan juga ada pertanggungjawaban. Kamu masuk neraka karena apa? Karena dia. Bisa jadi malah teman kita yang kita ajak untuk masuk neraka ini malah masuk surga duluan. Kita yang lebih. Nah, mungkin dengan momentum Ramadan ini, dengan jalan kegiatan buka bersama ini, sekali lagi saya mengajak teman-teman semua untuk membangun kebersamaan, menciptakan tali persaudaraan yang kuat antara sesama masyarakat, keluarga besar, fakultas ekonomi dan bisnis, agar tidak terjerumus ke dalam neraka kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, itu murni dari kebodohan saya, dan apabila ada kata yang benar, itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita ini dari banyak kalangan, kita ini banyak dari masyarakat, tidak hanya dari satu golongan, namun kita dari berbagai macam golongan. Dan tentunya golongan ini
Ada yang mungkin insya Allah soleh, ada yang mungkin kurang soleh, ada yang mungkin lingkungannya nggak bagus gitu kan. Nah maka dalam kesempatan ini bagi yang berhalangan maupun yang tidak berhalangan, saya ingin bagaimana maksudnya saya ingin untuk hikmah dan bagi kalau ada yang cowok ini juga harus lebih hikmah seperti itu. Kita sama-sama dulu kita membaca surat Al-Mulk, di mana surat Al-Mulk ini adalah satu surat yang memang nanti di hari akhir mampu membela kita ketika mungkin amalan kita memang tadi seperti yang disampaikan Bapak Ketua BPM, yang mana amalan kita kurang, gak bagus, bahkan tidak sempurna. Hanya satu surat yang bisa membela, yaitu surat Al-Mulk, sehingga itu harapannya adalah membuat kita nantinya juga mempercepat untuk masuk ke dalam syurga. Silakan dibuka HP-nya saja. Mari kita tahu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما
يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يظن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصحابكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Semoga Allah berkati kita semua. Amin. Doa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا الشافي حمدا حمدا يعطينا وبركاته مزيدا يا ربنا أنت من تقدير جلال وجهك وتعظيم السلطان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والعالمين وتوب إليه اللهم أرنا حقهم وارزقنا اتباعه وعبادنا باطلا وارزقنا اتباعه اللهم اكفني بحملك عن حربك واخفني بفضلك عن نفسي اللهم ربنا سيدي بأسر الشر شفينا شفاء 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 اللهم إني أعوذ بك من الحزن والحزن وأعوذ بك من العجز والرأس وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الخلل بالدين والله الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا مستضعف أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من عبدك علي وأعوذ بك من خلقك فإنه لا يغفر لك بين أيديك اللهم لا إله إلا أنت خلقتني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سلام فيهم وعافنا في الجسد وزيادة فيه ورحمة فيه الموت ورحمة بنا ومغفرة اللهم حبنا عنا في سماء الموت ونجنا مننا وعافنا في سماء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا من السبب والإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا لنا نعمل ربنا إنك رب رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم ربي بالسجن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.